Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di desa dan kota dan pesisir. Sepertinya pemerintah sudah semakin realistis ya. Kalau tadi kita dengar Bapak Presiden menyebut angkanya itu 770.000, which is ya bukan 3 juta lagi yang disebut gitu kan. Sudah tahu bahwa akan ada 350.000. Pengembang pasti secara lokasi tanah, suplai segala macam, insya Allah itu cukup lah kami membangun. Jadi tinggal kami ini mendobrak demand. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami tentunya bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah akan meningkatkan realisasi program pembangunan 3 juta rumah di tahun 2026. Adapun investasi untuk program 3 juta rumah dari APBN tahun 2026 mencapai 57,7 triliun rupiah untuk 770.000 rumah. Saudara-saudara sekalian, program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP, dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di desa dan kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelanjutan pelaksanaan program 3 juta rumah di tahun 2026 yang akan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026. Adapun total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN di tahun depan mencapai 770.000 rumah. Program 3 juta rumah untuk rakyat nantinya akan diberikan melalui berbagai sejumlah skema, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, kemudian dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Berbagai sumber untuk IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, APBN 2026 siap dukung pembangunan 770.000 rumah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton Sitorus. Beliau adalah Head of Research dari CBRE Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa program prioritas dalam artian pembangunan 3 juta rumah ini masih menjadi fokus pemerintah begitu di tahun depan 2026, di mana APBN juga nanti akan dilibatkan kembali untuk bisa mendukung lagi pembangunan rumah yang layak huni, nyaman, dan juga terjangkau tentunya bagi masyarakat luas di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda terkait dengan kinerja industri properti di sepanjang semester 1 2025 ini seperti apa? Apakah bisa menjadi tolak ukur, menjadi pijakan yang kuat nantinya untuk masuki semester kedua sampai dengan tahun 2026 mendatang, Pak Anton? Ya, terima kasih Mas Pras. Sebenarnya kita udah masuk di semester kedua ya, tapi kalau kita lihat dari perkembangan belakangan ini, kalau sejauh yang kami lihat itu untuk sektor perumahan memang belum terlalu banyak peningkatan kegiatan aktivitas dari developer ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, basically grafiknya masih kurang lebih sama. Tapi kalau kita lihat dari sektor komersial, terutama di kawasan industri, terlihat memang sudah
ada peningkatan dari segi inquiry karena kita juga tahu bahwa setelah pengumuman Trump mengenai tarif itu sepertinya negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk menjadi pilihan ekspansi dari sejumlah perusahaan Cina yang akan investasi di sini. Jadi kita melihat mulai mengalir inquiry ya, untuk untuk pengembangan khususnya kawasan industri dan komersial dan diharapkan ini akan terus menjadi salah satu pendorong kegiatan bisnis properti di tahun-tahun mendatang, Mas. Baik. Berarti memang dari sisi kawasan komersial juga sudah mulai bertumbuh begitu, dalam artian iklim investasinya, kemudian minat masyarakat maupun pelaku industri untuk berinvestasi, kemudian mereka membeli produk-produk properti sudah mulai ada peningkatan begitu, Pak Anton? Ya, sedikit banyak sudah mulai ada perbaikan ya. Saya pikir ini merupakan dampak positif dari perkembangan ekonomi global yang mana ya negara-negara seperti Indonesia di Asia Tenggara ini menjadi salah satu alternatif tujuan investasi dalam persaingan ekonomi global belakangan ini, Mas. Oke, baik. Dan ini nampaknya sudah bergabung juga ya. Ada Pak Dedi Indra Setiawan. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Kita langsung sapa saja begitu. Halo Pak Dedi, apa kabar Pak? Ya, masih di mute sepertinya Pak Dedi. Ya, baik, alhamdulillah Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Dedi. Tadi sudah disampaikan review dari Pak Anton begitu dari sisi penjualan, kemudian produktivitas dari sektor properti memang ada sedikit tertahan, tapi dari sisi sektor komersialnya ini sudah mulai bertumbuh. Nah, dari APERSI sendiri melihat bagaimana review kalau kita bicara mengenai sektor properti hingga saat ini nih? Silakan. Kalau dari APERSI Mas kan melihat nih yang memang paling disorot adalah program FLPP nih di kami kan. Oke. Realisasi sampai sekarang kurang lebih itu 150 ribuan Mas. Dari target atau kuota yang Pak Menteri selalu bicara 350 ribu untuk tahun ini. Nah kami di beberapa asosiasi ini memang lagi berjuang bagaimana kuota ini bisa terserap semua. Problemnya adalah di demand Mas. Oke. Demand itu banyak dari masyarakat yang sudah ngambil, mereka terkendala dengan seperti slik gitu, yang kena pay letter, kena pinjol seperti itu. Jadi mereka nggak bisa ambil rumah seperti itu. Baik, lantas upayanya apa saja begitu untuk bisa meningkatkan daya serap begitu dari produktivitas properti, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Anton dan juga Pak Didi, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan program prioritas perumahan di tahun 2026 yang dicanangkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini apa saja? Seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia beberapa program prioritas perumahan di tahun depan. Ada pertama penyediaan hunian yang sehat, aman dan nyaman, kemudian dukungan perbankan dan dunia usaha, serta kepemilikan rumah MBR yang layak dan juga terjangkau, serta ekosistem perumahan yang selaras antara supply and demand. Jadi ini coba diseimbangkan lagi begitu ya dari sisi supply-nya kemudian demand-nya, sehingga yang diharapkan tadi dari teman-teman APERSI juga bisa segera terserap ya dari sisi pembangunan properti atau perumahan di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati seperti apa data berikutnya. Ini BSPS, kita lihat pembiayaan rumah untuk MBR di tahun 2026 ada FLPP sekitar 33,5 triliun, SMF sekitar 6,6 triliun rupiah, SBK dan SBUM 5,6 triliun rupiah. Sementara pembayaran FBR sendiri sebanyak pembiayaan maksud kami sekitar 350 ribu rumah begitu. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan BSPS untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah swadaya. Ini dia. Di tahun 2025 ada sekitar 1,4 triliun rupiah yang sudah dianggarkan atau sekitar untuk 65
rumah. Kemudian di tahun 2026 mendatang ada kenaikan menjadi 8,6 triliun rupiah atau sekitar 373.939 unit rumah. Dengan target outputnya adalah rumah di wilayah pedesaan, perkotaan dan juga pesisir. Itu dia, dan berikutnya kita cermati untuk insentif fiskal yang sudah disiapkan untuk rumah komersial juga begitu dari pemerintah. Ada PPNDTP 3,4 triliun yang sudah disediakan untuk 40.000 rumah. Sementara ada juga kredit usaha rakyat untuk kontraktor UMKM. Ini juga menjadi perhatian 20 miliar rupiah per kontraktor. Itu dia beberapa kebijakan insentif yang sudah dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa menopang, mendukung lagi program 3 juta rumah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, kemudian juga Bapak Anton Sitorus. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Anton, kemudian juga Pak Dedi. Nah, bicara mengenai serapan, nah tadi Anda juga sempat menyampaikan Pak Dedi, sebenarnya kalau kita bicara mengenai program yang sudah dicanangkan pemerintah, kemudian APRC juga bagaimana untuk mengupayakan dari produktivitas, kemudian serapannya juga bisa seimbang, ini apa saja strategi yang sudah dilakukan ini Pak Dedi? Terima kasih Mas. Jadi sebelumnya terima kasih juga nih, kita punya Menteri PKP ini luar biasa. Kami sama Kementerian PKP beberapa asosiasi itu sudah ke OJK untuk minta ada relaksasi lah Ya. bagi masyarakat yang memang bermasalah secara slik, mungkin yang angsurannya di bawah 1 juta itu bisa dikesampingkan lah, jadi bisa mengambil rumah buat MBR atau program FLPP. Nah, sampai hari ini kami di Asosiasi APRC dan beberapa asosiasi lain tuh masih berjuang untuk memuluskan itu, Mas, biar masyarakat yang memang belum punya rumah tapi terkendala slik, mungkin pay letter, mungkin pinjol, itu bisa menyerap rumah yang kami bangun seperti itu. Baik, nah Pak Anton, lantas dari sisi pengamat Anda melihat bagaimana dengan kebijakan? Nah ternyata kendala kaitannya dengan masih adanya masyarakat juga yang berminat membeli rumah, kemudian tapi terkendala dengan SLIK atau SLIK ini Pak Anton. Ya, kalau saya melihat sepertinya pemerintah sudah semakin realistis ya. Kalau tadi kita dengar Bapak Presiden menyebut angkanya itu 770.000, which is ya bukan 3 juta lagi yang disebut gitu kan. Artinya sejak awal memang saya sendiri pernah menyampaikan bahwa target 3 juta itu mungkin agak sulit ya, dan memang perlu waktu lah untuk secara gradual kita bisa mencapai level itu. Tapi dengan pernyataan bahwa disebut angka 770.000, even lower than previous kabinet ya, yang waktu itu targetnya 1 juta. Jadi kalau kita melihat dengan menyadari bahwa semakin realistis, ya semoga diharapkan pemerintah juga bisa menyiapkan rencana-rencana juga yang lebih realistis sehingga nantinya bisa terrealisasi, Mas Pras, dibandingkan hanya membuat perencanaan-perencanaan yang ya kita bisa bilang heboh, tapi ujung-ujungnya pelaksanaannya nggak ada gitu ya. Jadi kita juga tadi udah melihat bagaimana pemerintah akhirnya kembali memfokuskan kepada program yang selama ini udah berjalan seperti FLPP, lalu ditambah dengan BSPS dan lain sebagainya. Tapi tadi juga Pak Dedi menyatakan bahwa memang kalau kita berbicara perumahan MBR itu sebenarnya yang paling dominan adalah yang terkait dengan FLPP, karena kita lihat sendiri selama ini sudah berjalan cukup lancar ya, dengan kisaran 200.000 per tahun dan akan terus ditambah. Ya, tapi kembali lagi Mas, memang masalahnya tuh tadi Pak Dedi sampaikan katanya tahun ini dijanjikan 350, tapi sampai dengan sekarang ini baru 150, artinya kan belum sampai separuhnya gitu kan. Nah ini bagaimana nih sampai dengan akhir tahun. Nah lalu dari sisi aspek demand-nya dari pembelinya, memang sepertinya kita melihat bahwa profil daripada pembeli perumahan rakyat ini memang ini saya pikir bukan cuma masalah di sektor perumahan, tapi kayaknya ini udah menjadi masalah nasional nih, budaya pinjol yang
menjadi keprihatinan. Buktinya apa ya? Buktinya ya banyak yang nggak lolos seleksi SLIK karena ya itu dia, karena budaya consumption yang mungkin tidak terlalu memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dia terkena SLIK tadi itu ya. Dan saya pikir ya ini harus menjadi perhatian kita bersama lah, tidak hanya stakeholder di kalangan properti, tapi juga bagaimana budaya consumption yang bijaksana gitu ya akan membuat masyarakat nantinya bisa lebih disiplin gitu. Sehingga kasus seperti tertahannya pengajuan kredit karena masalah SLIK ya bisa diminimize lah. Tapi kembali lagi ini memang menjadi fenomena masyarakat saat ini, Mas Prasetyan, itu kayaknya perlu diadres juga oleh pemerintah. Itu dia. Berarti memang perlu menjadi perhatian juga bagaimana kemampuan masyarakatnya, kemudian daya belinya lagi juga perlu diperhatikan. Kemudian mungkin bimbingan lagi bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman begitu secara online ataupun pinjaman lainnya sehingga tidak menjadi kendala pada saat masyarakat ingin membeli satu produk rumah begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi begitu. Ingat ada 57,7 triliun yang akan disiapkan di APBN 2026 untuk pembangunan 770.000 unit rumah lagi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Anton dan juga Pak Dedi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Indra Setiawan, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Persi, kemudian juga Bapak Anton Sitorus, Head of Research CBRE Indonesia. Nah, menyikapi dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan Pak Anton, nah Pak Dedi, lantas bagaimana Anda melihat potensi dari pembangunan perumahan meskipun ada kendala begitu baru 150 ribuan unit rumah yang dibangun saat ini, masih ada sampai dengan sisa akhir tahun untuk menyentuh 350 ribuan dengan 57,7 triliun yang disiapkan untuk pembangunan 770.000 unit di tahun 2026. Menurut Anda bagaimana kansnya dengan beragam skema yang juga sudah disampaikan tadi, ada FLPP, SMF, SBK, SBUM, begitu Pak Dedi? Jadi gini Mas, jadi sebenarnya kan FLPP ini di tahun depan kami sudah tahu bahwa akan ada 350.000. Pengembang pasti secara lokasi tanah, supply segala macam, insya Allah itu cukup lah kami membangun. Jadi tinggal kami ini mendobrak demand. Nah kemudian juga tadi disebutkan PPNDTP ya Mas ya. Nah untuk 40.000 kami agak mengkritisi nih PPNDTP. Kalau bisa jangan dibuka per 6 bulan karena kan kalau komersil itu bangunnya bukan cuma 2 bulan kan 3 bulan, bahkan rumah-rumah mewah itu kan ada 6 bulan. Jadi ketakutan pengembang ini pada saat dia menjual kan itu rumah harus ready ya Mas ya. Nanti pada saat dia ngejual sudah menjanjikan bahwa ada PPN gratis dari pemerintah, pada saat realisasi kan belum ada kejelasan bahwa mungkin di bulan Juli ada dibuka lagi untuk 100% atau 50%. Ini kesulitan di para pengembang. Usulan kami ada baiknya satu adalah dibuka untuk 1 tahun. Nah, kemudian pasarnya diperkecil Mas. Kan kalau sekarang kan 2 miliar ya. 2 miliar itu bebas PPN, program PPN DTP. Kalau bisa di bawah 1 miliar. Karena kami melihat nih ada azas keadilan lah kalau kita bicara PPN itu kan disubsidi itu kan dibayar pemerintah itu PPN DTP 11%. Angka 2 miliar itu kan berarti 220 juta yang diterima oleh masyarakat yang mampu sebenarnya. Kami mengusulkan sebenarnya di bawah 1 miliar. Jadi pendapatan pemerintah juga tidak hilang untuk rumah yang di atas 1 miliar. Karena kalau kita hitung rumah FLPP itu disubsidi paling kurang lebih sekitar 80 juta. Subsidi bunga sama subsidi PPN ya kalau kita hitung. Nah, makanya kami berapa kali ngomong ke Pak Menteri diturunin ke angka 1 miliar gitu. Jadi biar inilah. Terus kemudian juga program PPN DTP ini kan nggak serumit mendapatkan free PPN, nggak serumit pada saat seperti MBR ini mau ambil rumah Mas. Kami itu banyak yang komponen yang harus atau hal-hal yang harus dipenuhi. Bahwa misalnya kami pengembang ini harus ada namanya SLF.
Kalau di rumah komersil nggak ada yang namanya SLF kan, seperti itu. Kemudian juga rumah subsidi ini wajib minimal 5 tahun itu tidak boleh dioper tangan. Nah kalau di PPNDTP kan nggak ada jaminan bahwa setelah mereka terima PPNDTP mereka boleh jual lagi kan, seperti itulah intinya. Tolong di rumah FLPP ini dikaji ulang lah, agak Iya. diperlunak lah, buat biar masyarakat, intinya masyarakat itu yang berpenghasilan rendah itu bisa punya rumah. Tapi terima kasih sekali bahwa Pak Menteri sudah memperluas jaringan terkait gaji. Jadi gaji bisa sampai 14 juta. Berarti kan agak menjangkau sampai masyarakat berpenghasilan tanggung MBT, seperti itu Mas. Oke. Nah, Anda melihat optimisme sendiri ke depan seperti apa? Bisa kesiapan Apersi sendiri untuk mendukung 770 ribu unit rumah begitu di tahun depan? Sejauh ini Kami optimis bahwa di tahun depan, karena udah melihat ini, kami optimis. Bahkan pertemuan minggu lalu sama Pak Menteri, bahwa Pak Menteri bilang 350 ribu ini harus habis bagaimanapun caranya. Oke. Kami beberapa kali sekarang lagi melakukan terobosan bertemu dengan para pengusaha melalui Apindo, Iya. bagaimana bahwa mereka, terus kemudian ada program BPJS TK yang bekerja sama, yang sebagai anggota BPJS TK itu kami memberikan stimulus lagi Mas dari pengembang, menggratiskan uang mukanya seperti itu, biar 350 ribu diserap gitu. Itu program yang kemarin kita launching di Kementerian Tenaga Kerja, seperti itu. Baik. Nah, Pak Anton, tantangan masih ada begitu. Tapi kalau kita cermati dengan skema-skema pembiayaan yang sudah dilakukan dan disiapkan untuk tahun 2026 mendatang, dengan beberapa tantangan terkait dengan serapan, daya beli masyarakat yang harus didorong lebih tinggi lagi, Anda melihat bagaimana potensinya? Mengingat memang kebutuhan backlog pun masih tinggi sebenarnya, Pak Anton. Kalau saya nggak terlalu khawatir ya kalau dari supply side. Tadi Pak Dedi sudah berkali-kali bilang bahwa kesiapan APRC maupun juga Ya. mungkin pengembang yang lain itu untuk menyiapkan pasokan even sebanyak 350 ribu per tahun. Saya nggak terlalu meragukan itu ya, karena kemampuan itu pasti ada lah. Oke. Yang jelas bagaimana pemerintah bisa benar-benar menyalurkan alokasi yang sudah dianggarkan, itu yang menjadi critical factornya. Apakah memang benar-benar realisasinya bisa dilakukan sepenuhnya di lapangan. Dan juga tadi Pak Dedi juga menyampaikan kalau bisa untuk yang PPNDTP itu windows of opportunity jangan cuma 6 bulan, tapi kalau bisa lebih panjang supaya ada kepastian. Jadi kalau dari segi supply side-nya sih memang nggak terlalu masalah. Iya. Yang penting tadi itu yaitu penyaluran insentif dari pemerintahnya bagaimana, dan juga dari demand side-nya yang kita tadi bicarakan bahwa profil dari target marketnya ini adalah orang-orang yang memang ternyata sangat rawan terhadap seleksi pembiayaan dari perbankan karena SLIK tadi itu ya. Jadi tapi hal lain juga yang mungkin saya ingin brought up di sini adalah tadi kan program pemerintah tadi selain FLPP ada BSPS, lalu ada KUR ya. Saya pikir juga untuk KUR yang untuk pengembang ini mungkin kalau dari saya sih supaya pemerintah mungkin lebih bijak lagi ya, karena kalau untuk kredit korporasi kita tahu bersama bahwa rawan juga gitu untuk terhadap mungkin faktor yang kayak penyelewengan dana atau juga faktor ekonomi, imbas dari dinamika ekonomi. Makanya saya lebih cenderung kalau misalnya itu lebih kepada konsumen, kreditnya langsung kepada konsumen, pembeli, dibandingkan kepada developer atau korporasinya. Karena juga lagi-lagi kalau saya pikir yang mungkin Pak Dedi bisa koreksi kalau saya salah. Yang diperlukan pengembang itu sebenarnya lebih kepada kepastian regulasi, lalu mungkin bantuan infrastruktur, dibandingkan dengan bantuan finansial ya, karena saya pikir pengembang akan lebih senang kalau misalnya dari regulasi, dari insentif perpajakan dan sebagainya itu dibandingkan mendapat bantuan liquid financial gitu ya. Kalau saya sih lebih cenderung pemerintah menyalurkannya lebih kepada konsumen, karena yang membutuhkan itu kan masyarakat yang memang secara finansialnya kurang gitu. Jadi KUR itu saya pikir mungkin
ya kalau bisa dialihkan, kenapa nggak ditambahin aja ke FLPP yang katanya mau jadi 350, kalau bisa sampai 500 gitu kan, itu Oke. mungkin akan lebih bagus. Kalau dari saya sih kira-kira begitu, Mas Pras. Baik, itu dia ya. Perlu ada kepastian regulasi bantuan infrastruktur yang diharapkan begitu dari pelaku usaha. Nah, terakhir bagaimana Anda melihat Pak Dedi, singkat saja begitu, ke 2026 dengan beberapa tantangan kemudian beberapa rekomendasi yang diberikan Pak Anton tadi. Menurut Anda akan Iya. bisa tepat sasaran, tepat manfaat begitu? Ya, sebenarnya pertama-tama terima kasih juga kepada Pak Presiden Prabowo nih di pidato kemarin FLPP disinggung gitu. Jadi 770.000 rumah, kami udah tahu bahwa akan ada 350.000 lagi kuota di tahun depan. Nah, Oke. sebenarnya tadi yang Pak Anton bicara tentang kur perumahan itu sebenarnya kan bukan 20 miliar yang ditulis tadi di Iya. video review. Sebenarnya kami itu khusus untuk pengembang kecil. Ini kan pemerintah ini memberikan stimulus jadi pengembang kecil ini yang omsetnya di bawah 50 miliar satu tahun. Oke. Dia bisa pinjam maksimal 5 miliar dan bisa di revolving 4 kali. Dan sebenarnya Pak Anton itu ada yang belum dibahas di sini, ada kur perumahan untuk konsumen maksimal 500 juta di samping kur perumahan. Jadi ada konsumen juga itu bisa kur perumahan 500 juta. Nah, sebenarnya kalau kami di asosiasi menangkap bahwa kur perumahan ini bagus karena kami otomatis disubsidi pemerintah itu bunganya 5% disubsidi. Otomatis kan beban produksi HPP kami turun. Jadi kami bisa melakukan improve biar kualitas perumahan FLPP ini menjadi lebih meningkat gitu. Kalau dari kami APRC optimis di tahun depan kita akan kerja keras lah teman-teman untuk mencapai realisasi 350.000. Demikian Mas. Oke, itu dia. Berarti memang tantangan masih ada, tapi sebenarnya masih ada solusi juga nih yang bisa dilakukan bersama-sama, bisa mewujudkan pembangunan 770.000 unit rumah di tahun 2026 dengan dukungan juga APBN tadi 57,7 triliun rupiah. Baik Pak Anton, Pak Dedi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Anton, Pak Dedi. Terima kasih. Ya, Ya. salam sehat. Kasih Mas. Makasih Pak Anton. Makasih Pak Dedi, sama-sama. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan langkah darurat atasi krisis pasokan gas industri.